Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal ICP sesuai dengan requestan dari Jan van Welvar. Oke, thank you banget Bang. Kita akan lihat ya gimana posisi dari ICP dan Divinity. Tapi kita nggak bisa update tiap minggu ya. Eh, Progres mereka sering tidak kelihatan di permukaan. Iya sih, kalau kita lihat daripada proyek-proyek seperti ICP, Polkadot, Ethereum, itu memang kebanyakan proyek-proyek mereka nggak nampak di permukaan. Karena koin-koin seperti ini biasanya di-develop oleh orang-orang yang memang bekerja di belakang layar. Lebih banyak bekerja di belakang layar, tapi mereka tidak terlalu didukung oleh banyak marketing yang suka pom-pom ya, teman-teman. Marketingnya cenderung ya slowing down. Kalau mereka ada ngerjain apa, mereka tunggu sampai matang dulu baru di expose ke publik. Nah, karena proyek-proyek seperti ini bersifat demikian eksklusif, tertutup ya. Jadi bisa dibilang kalau untuk update hal-hal yang nggak kelihatan di permukaan itu agak susah, kecuali kita punya koneksi sama mereka. Kita deket, tempat tinggal kita dekat sama mereka, itu kemungkinan kita punya akses. Tapi masalahnya nggak seperti itu, teman-teman. Kita cuma bisa dapat info-info dari mereka itu dari internet. So, kalau menurut saya sih agak sulit untuk kita bisa memenuhi kalau kita harus ya diam-diam mematai proyek mereka. Tapi kita akan lihatlah apa yang bisa kita lihat daripada proyek ini. Kemudian kalau untuk update setiap minggu, enggak sih teman-teman. Kita dapat banyak sekali requestan dari teman-teman yang masih belum dibahas, yang masih saya hold juga masih sangat-sangat banyak. Jadi ya saya akan berusaha untuk ya bisa melakukan analisa banyak koin ya, sesuai dengan yang teman-teman request. Jadi masih banyak yang harus di-experience untuk melihat ribuan cryptocurrency di luaran sana, teman-teman. Jadi kalau kita random analisa satu demi satu itu agak sulit. Ini kita lihat dari kolom komentar, oh mereka lagi pantau ini, ya udah kita ikutan pantau. Siapa tahu ada yang menarik, ada apa namanya treasury di sana, ya udah kita ikutan beli kalau bagus potensinya. Tapi ya itulah teman-teman. Kita akan coba untuk lihat ya ICP atau Internet Computer ini merupakan project yang bisa dibilang cabangnya sangat-sangat banyak, teman-teman. Mulai dari alat transaksi ya, fee transaksi mereka cukup bagus. Kemudian juga bisa dibilang mereka juga salah satu yang mendevelop banyak sekali menghadirkan platform-platform lain seperti di jaringan DeFi mereka, kemudian NFT, game, sosial, metaverse, dan mereka juga di-develop oleh banyak sekali komunitas, teman-teman, dari individual yang tentunya bekerja itu sukarela ya, banyak banyak yang bekerja secara sukarela di proyek ini, kontributor sukarela, tapi ada juga yang memang mereka-mereka yang memang mau mendevelop proyeknya dari awal dan mereka mendapatkan pendapatan daripada proyek dari Divinity ini. Jadi dia disupport oleh Divinity Foundation dengan banyak sekali investor-investor besar di awal, teman-teman. Kita udah pernah bahas soal ICP. Kalau teman-teman mungkin masih bingung ya, kenapa sih ICP ini proyeknya bagus kok harganya turun? Kita udah pernah bahas hal tersebut tentang apa yang sudah pernah terjadi sama ICP dulunya ya di misteri kejatuhan internet komputer. Kita udah bahas 3 bulan yang lalu. Teman-teman, jadi silahkan mampir ke YouTube ya, ketik aja ICP Andre Greystone, nanti akan ketemu untuk videonya. Jadi kita udah bahas soal ICP secara masa lalu mereka seperti apa dan bagaimana harganya bisa turun. Kalau kita lihat sih dari transaksi yang dilakukan sekarang itu sangat-sangat ramai. ICP meskipun bisa dibilang harga daripada tokennya turun atau harga koinnya turun, tapi pengguna mereka itu sangat-sangat banyak. Basis mereka adalah di Swiss, di Zurich, teman-teman, di Zurich, kemudian juga di Amerika Serikat dan beberapa negara Asia seperti di Jepang, di Tokyo, Hong Kong, sama di Singapura. Jadi itu adalah apa namanya, mereka punya basis yang sangat-sangat kuat, teman-teman. Jadi Divinity ini lebih banyak sekarang mereka lebih banyak berpartisipasi di dunia offline. Mereka bikin gathering, teman-teman, bikin gathering, bikin pertemuan. Sekaligus mereka juga banyak mengerjakan proyek-proyek lain seperti jaringan DF yang baru ya. Ini salah satu contohnya. Dia baru aja kerjasama sama Bitfinity Wallet. Dia bikin wallet yang terintegrasi. Di sini juga bisa melakukan perdagangan NFT, kemudian cryptocurrency, dan lain sebagainya. Jadi market NFT mereka diperluas demi adopsi daripada ICP yang lebih besar.
untuk ekosistemnya. Ya itu sih teman-teman. Kalau menurut saya sih secara project ICP ini bagus ya dan menarik. Cuman yang mungkin jadi masalah saat ini adalah supply daripada token ini yang supply koin ini yang banyak sekali di market. Itu menurut saya menjadi kendala. Kenapa harga ICP sepertinya masih akan dalam proses yang butuh waktu panjang untuk atau sebelum harganya bisa kembali growth seperti semula. Bila kita perhatikan teman-teman, ICP maksimum supply-nya adalah tidak ada. Artinya untuk koin ini bisa di-create sebanyak-banyaknya. Tapi mereka pun juga berusaha untuk membatasi hal tersebut. Karena kalau kita perhatikan dari total supply-nya ICP, ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Hanya sekitar 500 jutaan ICP saja. Sementara yang beredar itu 440 juta. Artinya sekitar 60 juta ICP itu dalam posisi yang sepertinya di-lock ya, di-lock, tidak dibiarkan beredar supaya harga daripada koin ini bisa cenderung lebih stabil. Dan juga yang saya senang dari ICP adalah ketika awal perilisan project ini itu tersebar rata. Kalau kita lihat dari tokenomic distributionnya, itu teman-teman lumayan banyak dipegang oleh internal mereka dari foundation ya, sampai 23%. Timnya 18%, jadi bisa dibilang di awal perilisan ICP ini dikendalikan penuh oleh kontributor. Jadi untuk harganya cenderung stabil, akan tetapi ternyata ada salah satu pengkhianat di dalam proyek ini, ya kan? Nah, distribusi daripada Divinity Foundation yang jumlahnya 23% dan ditambah ada tim di sini yang punya 18% itu dibanjirkan ke market. Dan itu bikin likuidasi tiba-tiba banyak di market ya, sehingga menyebabkan harga ICP, kalau teman-teman perhatikan dari riwayatnya itu anjlok teman-teman, karena terjadi penjualan yang luar biasa besar waktu itu karena ada satu pengkhianat di dalam proyek ini. Nah, kemudian proyek yang mereka kerjakan adalah capabilities of Skynet in this DeSci integration scientific research with blockchain. Jadi ini adalah meningkatkan skalabilitas mereka di bidang science and technology dan juga teknologi untuk perkembangan daripada manusia, teman-teman. Perkembangan apa nih? Perkembangan yang namanya consistently propelled human progress. Kita cek artinya terus-menerus mendorong kemajuan manusia, menunjukkan apa ya namanya ke peradaban ya, menunjukkan peradaban manusia. Jadi dia menggunakan teknologi decentralized science atau DeSci in emerging. Jadi ini proyeknya cukup unik teman-teman. Ya ini adalah decentralized platform di mana menggunakan teknologi yang namanya blockchain sebagai kekuatan dan juga scientific science ya, scientific research sama innovation. Jadi dia menggabungkan nih antara teknologi, science, ya ini akan menjadi jembatan yang bisa menengahi yang namanya masalah-masalah seperti infrastruktur yang ada di institusi ataupun di dunia sains untuk saat ini. Kalau kita perhatikan sih dia memberikan penawaran atau kemudahan seperti technical foundation. Ini mungkin sifatnya ya untuk misi dari seamless dan juga scientific collaboration. Jadi bikin semuanya bisa lebih sederhana lagi ya dengan menggunakan teknologi daripada blockchain ini. Kemudian ada desentralisasi dan juga transparansi. Oh, ini menarik nih. Apakah yang dimaksud itu adalah sebuah science yang sifatnya decentralized? Mereka mungkin terintegrasi sama banyak ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti lain ya, dengan berbasiskan dengan decentralized transparansi. Kemudian juga keamanan data yang dimiliki oleh para scientific research. Wah, ini proyeknya lumayan anti mainstream ya teman-teman. Ya itu sih teman-teman. Jadi ini buat yang menjadi peneliti di proyek-proyek yang berbasiskan dengan apapun itu yang berhubungan sama kemajuan manusia. Mereka menyediakan laboratori cloud
Ya ini sebagai gabungan daripada traditional research sama sama modern research untuk sekarang ini. Wah, ini proyeknya masih bakalan sangat panjang sih. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu potensial buat teman-teman perhatikan ya, karena banyak sekali yang mereka sedang kerjakan di belakang layar, memang benar. Dan juga menurut saya masih perlu banyak riset sih, karena ini dari Cryptopolitan ya yang ngepost dan belum banyak yang membahas juga teman-teman. Jadi ini mempertemukan antara ilmuwan, ilmu pengetahuan, ilmuwan, mungkin peneliti-peneliti, profesor-profesor dan lain sebagainya dengan teknologi yang namanya blockchain. Jadi dipertemukan, ada banyak juga ya investor yang akan ditarik teman-teman untuk mendanai proyek-proyek seperti ini. Itu sih dari ICP saya rasa, dan akan meningkatkan adoption dan juga awareness. Ini dipartneri oleh Divinity dan juga Internet Computer. Menurut saya ini project yang bakalan sangat-sangat bagus untuk kedepannya teman-teman. Semoga bisa berhasil, ya kan? Serta ya harapannya harga dari ICP ini bisa menjadi meroket kembali, teman-teman. Karena project yang mereka bikin ini banyak banget ya, dan menurut saya sih cukup menarik untuk diikuti buat kedepannya. Um, Ya itu, ini data dari Santiment menunjukkan bahwa ICP seiring dengan pergerakan turunnya ICP ya secara harga, itu juga ditunjang sama volume perdagangan yang juga sama-sama rendah, teman. Jadi bisa dibilang progres untuk harga ICP untuk sekarang, kalau menurut saya secara teknikal itu tidak menarik ya. Secara fundamental dia bagus, banyak project yang mereka kerjakan, tapi kalau secara teknikal itu enggak banget, teman-teman. Volumenya kecil, pergerakan harganya juga turun dan bahkan cenderung sulit buat ngangkat. Saya pribadi nggak tahu seperti apa nanti jadinya. Apakah apakah ICP ini bakalan kembali dalam performanya yang bagus ke depannya atau tidak ya? Itu saya nggak tahu pasti karena selain fundamental, saya juga percaya bahwa yang namanya supply and demand itu juga berdampak sama pergerakan harga. Dan juga akumulasi dari whales itu menurut saya juga sangat-sangat tidak kalah pentingnya lah, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, ICP udah turun parah ya, teman-teman. Sebelumnya dia pernah berada di kisaran harga 2.400 something, tapi karena beberapa hal yang kurang begitu bagus, harganya nyungsap sampai sampai $4 saja sekarang. Dan menurut saya progresnya sekarang ada potensial nih untuk ICP bergerak dalam sebuah triangle. Ini dia dalam time frame 1 hari kelihatan dia bergerak dalam sebuah triangle, dan sepertinya kita ongoing untuk dedicate kemana arah daripada ICP ke depannya. Dari volume perdagangannya jelas mengalami penurunan, kemudian dari segi indikator menunjukkan juga ICP masih dalam proses yang sideways. Dari beberapa analisa ini bisa disimpulkan bahwa ICP sebenarnya belum menarik secara pergerakan, teman-teman. Jadi secara pergerakan belum ada lonjakan volume yang bisa bikin orang, wah ini wheels-nya bakalan masuk. Belum ada, teman-teman. Jadi saya nggak tahu gimana planning kalian, apakah kalian melihat ICP ini menarik atau enggak, apakah kalian berencana untuk akumulasi. Tapi kalau iya, mungkin level $3 menurut saya masih bisa berpotensi untuk diraih oleh ICP. $3,3 something itu level support yang kemarin juga menahan pergerakan ICP dari penurunan. Jadi hopefully ketika ICP kembali turun, ya siapa tahu ada momentumnya, pergerakannya bisa kembali bounce back naik, teman-teman. Di level tersebut saya rasa akan sangat-sangat menarik. Dan selebihnya ICP belum pernah turun lebih dalam lagi. Jadi itu adalah all time low untuk posisi sekarang. Jadi perlu untuk dicermati. Sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, dominasi dari market ini menurut saya selling pressure-nya tinggi. Pergerakan ICP juga cenderung sideways dengan posisi indikator yang menunjukkan tren penguatan. Ya, dari jangka pendek kita masih makan ada peluang untuk ICP kembali growing up, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari secara teknikal, kita nggak tahu pasti apakah benar, tapi indikatornya naik, ya hopefully pergerakan ICP bisa tiba-tiba rally lah. Harapannya sih bisa kembali balik naik sampai kisaran $4,4. Mungkin di level tersebut baru ada yang namanya banyak banyak supply ya teman-teman. Di sini banyak supply. Kalau demand-nya nggak sebanyak itu, ya bisa jadi harganya mungkin akan kembali di bawah turun. Jadi ya kita harus hati-hati untuk posisi sekarang. Saya rasa sih posisi yang ideal buat akumulasi sih masih di 3, sekian dolar. Karena level tersebut masih cenderung strong. Kecuali ICP-nya berhasil naik
dan breakout daripada strong resistance di kisaran $4, $4,6. Di sana baru kita akan bisa melihat potensi untuk ICP kembali growth. Maka potensial double bottom in the bigger picture itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih banyak skenario yang bisa terjadi. Ya gitu aja deh buat pembahasan ICP. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja teman-teman, dan akhir kata saya Andri, makasih.